Balai Kartanegara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga coaching bersama saya Nur Laila dari SD Negeri 009 Loajanan, bersama saya Yeni Mondani dari SD Negeri 03 Loajanan, bersama saya Arfa Syapudin dari SMP Negeri 1 Loajanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Arfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuraila. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat dan kabar baik. Nah, gini Bu ya, nanti kan Ibu akan melakukan proses coaching pada hari ini ya Bu ya? Ya benar, Bu. Nah, jadi ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu, boleh Bu? Ya, silakan Ibu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga Bu, saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu sampaikan. Dan satu Bu ya, jangan lupa Ibu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Ya, baik, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Bu ya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachee Bu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan? Observasi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachee-nya Bu. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu ya yang ingin Ibu lakukan, yang ingin Ibu dapatkan pada proses coaching pada hari ini? Yang saya lakukan adalah yang pertama kepada si coachee-nya itu mendapatkan solusi permasalahannya Bu. Nah, kemudian si coachee tersebut dapat tahu nih cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti yang baik. Lebih baik lagi, oke. Jadi indikator ketercapaiannya pada coachee sudah menemukan sendiri solusinya, solusi dari masalahnya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Bu. Ya, kalau begitu silakan Ibu melakukan proses coachingnya ya Bu ya. Nah, baik, Terima kasih Bu Arfa. Terima kasih juga Ibu Nuraila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Arfa. Ya, alhamdulillah ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu Arfa? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke, kita menindaklanjuti dari
permasalahan ibu yang ibu sampaikan kepada saya, bahwasanya ibu mengalami kesulitan mengatasi siswa yang malas mengerjakan PR di kelas, bukan begitu ibu? Ya, betul. Ya, baik bu ya, kita langsung saja mulai proses coachingnya bu ya. Yang pertama, Ibu Yeni, apa tujuan ibu dalam memberikan PR kepada siswa ibu? Saya ingin siswa lebih memahami materi yang telah saya ajarkan dan terbiasa menyelesaikan masalah pembelajaran matematika secara mandiri. Ya, ibu. Tujuan yang sangat baik memang bu ya. Lalu, apa yang ibu harapkan siswa dapat setelah mengerjakan PR itu secara rutin? Saya berharap mereka bisa lebih percaya diri dalam mengerjakan soal matematika dan nilai ujian mereka meningkat. Ya, jadi yang ibu harapkan adalah bagaimana mereka mengerjakan soal PR matematika dengan baik dan benar bu ya. Apa saja kendala yang ibu hadapi saat ini terkait dengan PR matematika dalam proses pembelajaran di kelas? Banyak siswa yang sering lupa atau sengaja tidak mengerjakan PR. Saya sudah mencoba berbagai cara, tetapi masih belum efektif. Ya, ibu sudah melakukan berbagai cara ibu ya. Nah, apa yang menurut ibu menjadi penyebab utama siswa tersebut malas mengerjakan PR ibu? Mungkin karena materi yang saya berikan terlalu sulit atau mereka sudah banyak tugas dari mata pelajaran yang lain. Ya, jadi alasan ibu ini apa? Adalah karena siswa tersebut sudah kebanyakan mendapat tugas dari guru yang lain ibu ya. Bagaimana jika kita coba beberapa strategi baru untuk membuat PR matematika lebih menarik dan efektif? Ide bagus itu Bu. Apa ya saja yang bisa saya lakukan? Nah, kita bisa coba variasikan bentuk PR seperti membuat soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau membuat proyek matematika kelompok. Selain itu, kita juga bisa memberikan umpan balik yang lebih personal dan memotivasi. Jadi nanti bagaimana ibu membuatkan cerita yang lebih menarik, karena anak-anak SD itu biasanya suka bu yang ada cerita-ceritanya. Nah disitulah kita bagaimana strategi kita membuat cerita yang lebih menarik supaya mereka ini termotivasi, terutama dengan pelajaran matematika. Jadi kita buat aja bu soal-soal cerita yang berhubungan dengan soal-soal matematika tadi bu, ya bu ya. Ide-ide itu menarik. Saya juga bisa mencoba melibatkan orang tua siswa untuk memantau perkembangan belajar mereka. Iya, Bu, benar sekali Bu Yen. Bahwasanya memang harus ada kerjasama antara wali kelas dan orang tua dari siswa tersebut yang malas mengerjakan PR tadi Bu. Nah itu nanti kita bangun aja komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Mudah-mudahan anak tersebut termotivasi untuk belajar mengerjakan PR ya Bu ya. Kapan Ibu berencana untuk menerapkan strategi-strategi yang sudah Ibu sebutkan? Rencana saya mulai minggu depan saya akan mencoba memberikan PR yang lebih variatif dan melibatkan orang tua siswa. Sangat bagus Bu Yeni. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari strategi-strategi yang sudah Ibu terapkan nanti? Saya akan mengamati peningkatan jumlah siswa yang mengumpulkan PR tepat pada waktunya dan juga perubahan nilai ujian mereka. Ya, baik sekali Ibu Yeni ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan kepada Ibu, mudah-mudahan juga Ibu bisa menerapkannya di kelas nanti ketika proses pembelajaran matematika sedang berlangsung. Semoga anak tersebut tidak malas lagi Bu ya mengerjakan PR dengan kita tadi menggunakan strategi-strategi yang sudah kita diskusikan Ibu ya. Terima kasih Ibu Yeni. Terima kasih juga buat Ibu Arfa yang telah Sama-sama, Ibu. memberikan masukan kepada saya. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Arfa. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Ibu Arfa, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Arfa ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi Bu?
selama coaching tadi Bu, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, ya, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan si coach tadi. Baik, jadi Ibu Arpa sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan ya. Ibu Arpa tadi sudah berhasil menyampaikan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu Arpa sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada dirinya agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, terus Ibu sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif tentunya. Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Luar biasa ya Bu ya, apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu kedepannya lebih sukses lagi. Kemudian kegiatan-kegiatan coaching berikutnya berjalan dengan lancar. Nah kemudian Bu, satu lagi boleh saya tanya Bu? Boleh Ibu, silakan. Ya, jadi untuk kedepannya Ibu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching pada hari ini? Ya, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendalami lagi tentang alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu lebih baik lagi dibanding yang sekarang. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Laila. Assalamualaikum Ibu Nur Laila. Waalaikumsalam Ibu Yeni. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Ibu sendiri kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Nah, nanti akan melakukan proses coaching ya Bu hari ini. Iya Bu. Ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, yang harus Ibu sesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Nah, di sini untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya Bu ya tentang kompetensi coaching tersebut. Jadi yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nantinya. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu. Nah, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Iya Bu. Nah, di antara
antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau dilakukan? Baik Ibu, untuk ini yang lebih spesifik sih yang akan saya kembangkan itu tentunya mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nantinya. Terus kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu capai? Baik, indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi atas permasalahannya. Kemudian coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan langkah-langkah untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, jadi indikator pencapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi yang dan masalahnya ya Bu. Iya Bu. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Baik Ibu. Silahkan Ibu lakukan proses coaching. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Arfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurlaila. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali Ibu Nurlaila. Baik, alhamdulillah. Nah, jadi hari ini Bu ya kita akan menindaklanjuti permasalahan yang ada. Jadi Ibu Arfa ini merasa agak kesulitan ya Bu ya, Iya, benar. mengatasi siswa yang tidak aktif dalam berdiskusi ketika proses pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas. Padahal Ibu Arfa sendiri merasa sudah maksimal dalam membimbing siswa saat diskusi. Oleh sebab itu, Ibu ingin di coaching pada hari ini Bu ya? Iya benar sekali Ibu Nurlaila. Ya baik, nah jadi tujuan apa sih yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kita pada hari ini? Saya ingin semua siswa aktif berpartisipasi, terutama pada saat proses pembelajaran, yaitu pada saat berdiskusi di kelas. Baik, jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa kendala yang Ibu hadapi? Saya sudah mencoba berbagai cara seperti memberikan pertanyaan yang lebih terbuka, kemudian membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan memberikan penghargaan. Tapi tetap saja ada beberapa siswa yang sulit tidak berbicara, maksudnya sulit untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya Bu. Nah, baik, jadi apa sih yang membuat siswa-siswa tersebut tidak aktif? Apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhinya? Saya rasa faktor yang mempengaruhinya itu Bu, yaitu mereka kurang percaya diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, takut salah ketika menyampaikan pendapatnya, karena kan itu kan menyampaikan pendapatnya kepada teman-temannya. Betul, betul. Kemudian selain itu mungkin materi yang saya sampaikan pun mungkin bisa jadi karena kurang menarik. Itu kira-kira. Ya, baik. Berdasarkan identifikasi masalah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Kalau menurut saya Bu, saya bisa memulai dengan memberikan pertanyaan yang lebih sederhana, lalu secara bertahap meningkatkan tingkat kesulitannya. Selain itu saya bisa menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman dan menghargai setiap pendapat dari anak murid saya. Oke, ide bagus Bu ya. Bagaimana jika kita juga melibatkan siswa dalam merumuskan pertanyaan diskusi? Mungkin akan lebih tertarik tuh untuk menjawab pertanyaan yang mereka buat sendiri. Iya, benar sekali Bu. Wah, menurut saya itu adalah ide yang sangat bagus Bu. Baik. Saya akan coba. Oke, kapan rencana Ibu untuk menerapkan aksi ini? Terus bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilannya? Secepatnya Bu. Ya mungkin saya akan mulai minggu depan. Untuk mengukur keberhasilannya, saya akan mengamati frekuensi siswa yang berbicara dalam diskusi dan kualitas dari partisipasi mereka dalam menyampaikan pendapatnya ketika sedang melaksanakan diskusi dalam proses pembelajaran. Oke, sangat baik sekali Bu ya. Jangan ragu untuk menghubungi saya Ibu jika Ibu membutuhkan bantuan atau ingin berbagi pengalaman. Ya, terima kasih banyak Ibu Nurlaila atas saran-sarannya, masukannya tentang bagaimana saya menerapkan strategi yang tadi Ibu sudah berikan kepada saya di kelas saya. Ya, sama-sama Ibu. Semoga
strategi yang Ibu lakukan itu berjalan dengan lancar dan memiliki hasil yang maksimal Bu ya. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Ibu Nurlaila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurlela, bagaimana tadi hasil proses coaching sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching kami sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapainya yang diinginkan tadi? Ya, baik Ibu. Jadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu, sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada dirinya agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, harus di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu, boleh ya Bu? Boleh Bu. Untuk ke depan Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami dan memahami lagi tentang alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi dari sekarang. Ya, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih ke depannya atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Arfa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Ya sama juga Bu, alhamdulillah baik juga. Nah Bu, pada hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya dengan teman sejawat Bu ya. Iya Bu. Ya, ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Ibu dengan proses coaching ini. Bolehkah kira-kira Bu? Boleh Bu. Ya, Ibu ya. Nanti pada saat coaching antara coach, nah kan Ibu kan di sini sebagai coach ya. Nah, kemudian teman sejawat Ibu berperan sebagai coaching ya. Nah, saya sebagai observer akan mengamati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari si coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu akan sampaikan? Dan
jangan lupa ya Bu Yeni, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh Bu. Ya baik Bu, terima kasih Ibu Yeni. Nah jadi untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya. Iya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, Ya. nah, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Bu. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada coaching pada hari ini? Observasi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya. Iya Bu. Yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terus kira-kira Bu Yeni indikator ketercapaiannya seperti apa itu Bu? Yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan dilakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya, kemudian coaching tersebut dapat tahu cara-cara penyelesaian permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya dengan lebih baik. Iya, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusinya, solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan koleksi dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan melakukan ngobrol-ngobrol sedikit Bu ya. Ya. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nuraila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeni. Apa kabarnya Ibu Nuraila? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Ibu Yeni sendiri? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa ya Bu? Iya nih Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah nih Bu. Ibu mau menceritakan apa? Jadi Bu, saya melihat siswa saya itu ya Bu ya, kayak bosan gitu loh Bu untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati ternyata guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, kayak misalkan ada infokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas kan Bu ya, jadi kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tetapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu saja, sehingga banyak siswa itu ya terlihat bosan melakukan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Baik Bu, jadi di sekolah Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya betul Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu saja Bu. Setelah saya lihat dan bertanya Bu ya sama peserta didik tentang pembelajarannya, ya gitu deh Bu. Ya kayak gini, jadi mereka itu enggak antusias gitu dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Tentunya dari percakapan pada hari ini Bu ya, saya itu ingin sekali adanya perubahan gitu loh Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu tuh ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya, terus itu bisa berubahlah sedikit. Mungkin dengan menggunakan model, metode, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana prasarana yang ada atau yang sudah disediakan lah oleh sekolah gitu Bu. Oh, jadi Ibu ingin adanya perubahan dari rekan-rekan Ibu untuk berubah cara mengajarnya ya? Betul sekali Bu. Nah,
perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu nanti? Jadi Bu ya, perubahan yang saya harapkan itu menuju ke arah yang lebih baik tentunya ya Bu ya, dengan penggunaan model yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah dengan cara memaksimalkan. Karena di situ kan sudah ada tuh disediakan, tetapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu loh Bu. Ya, berarti Ibu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu? Ya mungkin kalau di levelnya ya 5 kali ya Bu ya. Karena masih banyak ya, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, dan ada juga yang sudah melakukan pengembangan diri dengan baik menggunakan atau memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint dan seterusnya itu Bu ya. Tetapi sebagian besar juga Bu masih banyak rekan sejawat dalam proses tahap belajar, begitu aja tahapannya Bu ya, terus menggunakan ceramah, tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, menggunakan media dan ya metodenya itu aja. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu? Nah, pokoknya nggak terlalu banyak ya Bu ya, karena kita kan sedang berusaha nih Bu untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya adalah perubahan sedikit gitu. Pengennya sih ada di level 7 aja kali Bu ya. Karena di sini apa ya, banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya itu seperti apa. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran seperti apa? Ya mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan ini semua kepada rekan-rekan yang mungkin ingin ada perubahan dalam proses pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan, terus melakukan mentoring juga mungkin Bu. Seperti itu ya Bu. Ini akan melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan sejawat? Jadi sepertinya kalau untuk mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan pelatihan, begitu Bu. Baik Bu, kira-kira ada mentoring ya, dan juga workshop pelatihan. Kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan, metodenya dan strateginya yang dilakukan itu yang bagaimana ya? Ya, jadi karena kayaknya kalau mentor ini kan sasarannya ya pingin mau ada perubahan. Jadi kalau pelatihan ini kan nantinya itu sasarannya tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi sebenarnya belum ada kemauan. Hanya belum ada kemauan secara sendiri saja. Pengennya kemauan dari saya itu pengennya melakukan mentoring terlebih dahulu sih Bu, agar rekan sejawat yang benar-benar mau itu bisa kita fasilitasi agar mereka memiliki perubahan dalam proses pembelajaran. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melakukan mentoring tersebut? Kayaknya saya punya teman sih Bu, dia tuh jago banget IT-nya gitu. Mungkin nanti bisa membantu saya, teman rekan sejawat ini ya Bu ya, akan menyampaikan konsep dulu dengan rekan sejawat ini. Terus itu nanti di situ akan dibantu. Jadi rekan sejawat ini akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga nantinya sasarannya bisa lebih banyak dan bisa berbaur gitu Bu. Baik Bu, berarti nantinya Ibu akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain, dengan teman-teman yang subscribe. Nah, sekarang kita sudah di penghujung coaching. Nih, Ibu, dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Jadi saya ada sedikit gambaran ya Bu ya. Ada gambaran bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada
rekan-rekan sejawat untuk bisa memberikan perubahan dalam menyampaikan materi terhadap siswa, yaitu mungkin ya nanti saya sambil secara mentoring untuk melakukan dengan cara mentoring itu nanti rekan sejawat bisa memahami bahwa proses pembelajaran itu bukan hanya ceramah-ceramah saja, tapi banyak metode yang harus dilakukan. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Ibu setelah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya baik Bu, terima kasih banyak ya Bu Yeni atas kesempatan dan waktunya setelah Ibu Yeni mendengar cerita saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya. Terima kasih banyak ya Bu Yeni ya. Sama-sama Bu, semoga kita bertemu lagi. Kita tutup sampai di sini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeni. Alhamdulillah Ibu Yeni, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar atau belum Ibu? Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Ya, alhamdulillah Ibu Yeni ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach Ibu tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Ibu Yeni sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Bu Yeni. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian sudah mengarahkan si coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh si coach. Dan juga Ibu Yeni sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada dirinya agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tadi sudah mendengar saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach Ibu. Sudah fokus terhadap coaching, harusnya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu Yeni, boleh Bu ya? Boleh Bu. Ya. Untuk ke depan, Ibu kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan supaya berhasil dalam coaching-coaching berikutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada kesempatan hari ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta tadi. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.